We saw 141 people arrested in Indonesia, at a gay party. Oh, jadi di Indonesia pernah ada pesta gay. Kenapa Indonesia menjadi salah satu target untuk dikunjungi oleh Jessica? Apakah di Indonesia marak orang LGBT? Ataukah Indonesia adalah tempat yang tepat? Dengan semakin majunya zaman ya teman-teman, dan juga semakin berkembangnya teknologi, kita bisa mendengar atau mengetahui kabar yang ada di belahan dunia manapun. Terkhusus sekarang yang lagi marak yaitu berkunjungnya Jessica Stern ke 7 negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Di mana orang ini berniat untuk memberikan support kepada LGBT, pernikahan sejenis dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang berperilaku menyimpang ini mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala sudah melaknat atau sudah memberikan azab kepada kaum Nabi Lut, dan kemarin juga terjadi gempa di Cianjur dan banyak sekali makan korban jiwa, dan itu tidak luput dari beberapa berita juga yang memviralkan tentang berkibarnya bendera LGBT di sana. Nah, di sini kenapa saya mengaitkan? Karena terjadinya bencana atau terjadinya azab, gempa dan lain sebagainya tidak lain tidak bukan itu adalah sebab dari kemaksiatan manusia tersendiri. Oke, sekarang saya ingin memberikan tanggapan atau menentang juga terhadap rencana yang dijunjung oleh Amerika, yaitu di mana mau mengutus Jessica Stern, perwakilan atau tokoh LGBT dunia yang berpusat di Amerika Serikat untuk datang ke Indonesia, dan ini adalah kesempatan katanya buat Jessica Stern untuk menyampaikan aspirasinya agar LGBT ini tidak mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya, bahkan melegalkan pernikahan sejenis seperti itu. Oke, coba kita reaction ya seperti apa pernyataan dari Jessica Stern, dan baru setelah itu saya akan memberikan tanggapan kenapa Indonesia menjadi salah satu target untuk dikunjungi oleh Jessica. Apakah di Indonesia marak orang LGBT? Ataukah Indonesia adalah tempat yang tepat di mana kita memiliki sistem demokrasi yang serupa dengan Amerika? Ya, sistem demokrasinya. Ya, oke, coba kita langsung reaction seperti apa. Oke, ini dia orangnya ya. Outright is a global LGBTI rights organization. We have staff and offices in 7 countries around the world. And our global headquarters is here in New York because the UN is headquartered in New York. And so someone has to... Oh, jadi pusatnya di New York ya? Jadi pusatnya LGBT ini di New York, di Amerika. Be a watchdog on what governments are doing. And so when Madam Secretary, as a storyline, came across my email box, I was so excited because one of the things we try to do is help Americans to think globally, right? A lot of Americans only think in terms of domestic policy. But we're a world superpower, we have to think about our actions around the world. And so this storyline really resonated with us because the facts of the episode actually are loosely based on things that happened. So, of course, last year we saw 71 people arrested in Egypt after some concert goers unfurled a rainbow flag at a music show. Rainbow. Ya, dia ini yang membuat saya sedih ya, di mana pelangi itu adalah warna yang indah sebenarnya, yang alam berikan kepada kita semua, dan pelangi dijadikan simbol bagi orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual sebagai bendera kebesaran mereka, yaitu pelangi katanya, yaitu LGBT. Nah, itulah kenapa sekarang ketika orang melihat pelangi atau bendera pelangi, pasti pemikirannya langsung ke LGBT atau orang yang homo dan lesbi seperti itu. Ini sebenarnya menjadi doktrin, sebenarnya mereka ini ingin menyebarkan virusnya kepada kita semua, di mana bahwa mereka ini sebenarnya ingin diterima dan ingin menelurkan virus. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Di mana ketika kita melihat penyimpangan seksual seperti ini adalah penyakit yang di mana orangnya harus benar-benar mengobati penyakitnya, yaitu hijrah, bukan malah menikmatinya. Apalagi kok saya ngomongin seperti ini geli ya, geli dan juga merinding. Coba kita selesaikan dulu ini ya. Katanya di Mesir ada 71 orang yang ditangkap karena mengibarkan bendera LGBT. Keren, good. Kalau perlu getok kepalanya. We saw 141 people arrested in Indonesia. At a gay party. Oh, jadi di Indonesia pernah ada pesta gay. Na'udzubillah min zalik ya. 141 orang katanya ditangkap karena melakukan pesta homoseksual atau apa namanya gay. Ya Allah, itulah kenapa ya teman-teman,
Azab yang terjadi di tengah-tengah kita atau bencana alam yang menimpa dan merenggut nyawa ratusan orang, bahkan banyak orang, karena kita ini adalah negara yang mayoritas Islam dan di Indonesia ini sangat kental di dalam agama Islamnya. Namun meskipun demikian, entah itu orang yang alim, ustadz, dan lain sebagainya, ulama, itu bukan cuma fokus kepada bidang masing-masing, namun juga ada yang mendiamkan LGBT ini. Bahkan LGBT, orang yang mengaku LGBT, mereka adalah muslim. Ya, mereka muslim yang tahu bahwa homoseksual LGBT ini terlaknat di dalam agama Islam. Meskipun tidak menutup kemungkinan seluruh agama, semua agama apapun melaknat LGBT, tidak menerima penyimpangan LGBT. Namun aneh sekali ketika orang ini menyatakan akan datang ke berbagai negara untuk mendeklarasikan pernikahan sejenis atau memberikan hak yang sama kepada LGBT seperti orang yang biasanya, atau ya kita anggap normal lah. Kita sebagai orang muslim harus benar-benar melawan hal seperti ini. Benar-benar harus tidak boleh membiarkannya. Kalau kita melihat LGBT di depan kita, kalau mereka adalah teman kita wajib untuk menasihatinya. Wajib. Tapi ketika dia lanjut, ya sudah, biarkan. Kita sudah menyelesaikan tugas kita untuk mintanya bertaubat dan lain sebagainya. Perkara dia mau bertaubat atau tidak, itu sesuai kepada ayat Allah tadi, yaitu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak ingin merubahnya. Jadi kita sudah selesai dalam tugas ini. Oke, coba kita lanjut dulu ini ya. And then we've seen country after country where people have been accused of conspiring to commit gay marriage when maybe they're actually just celebrating someone's birthday. Oke, cukup ya teman-teman, dimana kita sudah mendengar jelas ya tadi ya, bahwa di sini memang orang ini diutus ke berbagai negara terkhusus Indonesia untuk melegalkan perkawinan atau pernikahan sejenis. Atau paling tidak kita menganggap lumrah penyimpangan seperti ini. Ya Allah, ya Allah. Kita tahu sendiri ya bahwa sebagai umat muslim, apapun bentuk penyimpangannya, entah itu penyimpangan dari segi akidah, penyimpangan dari segi tauhid, penyimpangan dari segi beribadah, sholat, tata cara sholat, apalagi penyimpangan dari segi seksual seperti ini, tidak boleh kita diamkan. Atau kita menyadari hal seperti ini, lalu kita menganggapnya sepele. Tidak. Ya. Tidak. Di dalam kita hidup itu sudah diajari cara bertoleransi. Rasulullah SAW di dalam berdakwah, dia menerima segala perbedaan. Ya, perbedaan apa? Perbedaan beragama. Ya, beragama. Namun, meskipun kita menerima dan toleransi di dalam beragama, tapi kita tidak bisa menerima yang disebut dengan penyimpangan. Penyimpangan, kemungkaran, penyesatan, dan kebatilan itu tetap dalam termasuk golongan yang kemaksiatan, dan kita tidak boleh mendiamkannya. Sedangkan ini mau dilegalkan. Ada juga beberapa tokoh yang mengatakan boleh perwakilan dari Amerika Serikat ini untuk datang ke Indonesia, asal jangan mendeklarasikan atau melegalkan atau minta kepada pemerintahan seperti yang dikatakan oleh Jessica Stern tadi, bahwa dia mau datang ke Indonesia atau memberikan aspirasi kepada government, katanya kepada pemerintah, agar LGBT ini memiliki hak yang sama dengan orang yang lain, yaitu hidup bersosial seperti biasa, menikah dan lain sebagainya. Gimana? Siapa yang mau menikahkan? Ya, siapa yang mau menikahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Siapa? Penghulunya siapa? Terus agamanya apa? Sedangkan seluruh umat beragama, agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya, agama ini tidak ada yang menerima dengan keberadaan LGBT, LGBTQI+ katanya. Aduh. Jadi teman-teman, kita memang sudah berada di penghujung zaman, dimana kalau kita melihat banyak sekali tanda-tanda penyimpangan, banyak sekali tanda-tanda penyesatan, banyak sekali orang-orang yang menyimpang baik dari segi akidah ataupun dengan ajaran syariat yang hakiki. Jadi kalau kita berbicara tentang hal ini, pasti ujung-ujungnya kita akan berbicara tentang kemanusiaan. Bukan berarti setiap manusia itu memiliki hak yang sama. Tidak boleh. Yang menyimpang tetap menyimpang, dan kita tidak boleh menerima penyimpangan. Ya, perbedaan boleh. Menerima dia laki-laki, ya kita terima. Dia perempuan, ya kita terima dia perempuan. Tapi apabila dengan penyimpangan, kita tidak boleh menerimanya. Ya, menerima perbedaan tapi menolak penyimpangan. Itulah prinsip seorang manusia yang merdeka dan manusia yang memiliki akal yang sehat. Saya Harry Pras mengucapkan salam. Tolak LGBT.